Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan sudah di 1 Samuel pasal 14, ayat 1 sampai dengan 23. Ini cukup panjang saudara, tetapi saya tetap mendorong Anda untuk membaca secara utuh. Dan hari ini saya akan membaca beberapa bagian yang penting saja. Pada suatu hari, Jonathan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinheas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Jonathan itu. Berkatalah Jonathan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan orang yang maupun baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Jonathan dan pembawa senjatanya katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar engkau." Lalu kata Jonathan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Jonathan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang, dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajak ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Satu huru-hara yang sangat besar. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Saudara sekalian, Jonathan berinisiatif untuk menyerang perkemahan orang Filistin. Ini nekat, saudara sekalian. Karena dia melihat Saul cuma duduk-duduk saja begitu ya. Sementara ini pertempuran masih terus berlangsung. Maka Jonathan dengan si pembawa senjata ini, waduh benar-benar nekat, saudara. Menyerang langsung ke campnya begitu, saudara. Ia beriman bahwa Tuhan tidak sukar bagi Tuhan untuk bertindak tanpa melihat jumlah. Nah ini luar biasa, saudara sekalian. Eh, imannya Jonathan luar biasa. Bagi dia, Tuhan itu sanggup, mau jumlahnya banyak, mau jumlahnya sedikit. Wah ini, saya sih kalau dalam situasi pertempuran, kalau kita cuma 2 orang ngelawan 20 orang, saudara, logikanya udah nggak mungkin, saudara. Tetapi karena imannya Jonathan luar biasa. Tanda Tuhan menyertai jika pasukan Filistin bilang, "Naiklah kemari." Jadi Jonathan bilang, kalau kita nanti sudah sampai di ujung sana begitu, kalau pasukan Filistin bilang begini, "Tunggu di situ, kami akan datang kepadamu," maka itu Tuhan tidak menyertai. Tetapi kalau pasukan Filistin bilang, "Kamu keluar dari lubang itu, lalu kami akan menghajar engkau," maka itu Tuhan menyertai. Saudara, ini imannya Jonathan, bahwa dia butuh tanda juga dari Tuhan, apakah disertai atau tidak, dan ternyata Tuhan menyertai Jonathan. Jonathan berperang tanpa diketahui Saul, kalau tadi kita baca di ayat yang pertama. Hal ini memperlihatkan Saul sudah tidak peduli lagi dengan rakyatnya, karena dia hanya membawa 600 orang, rakyatnya sudah kemana-mana, saudara. Udah kocar-kacir. Dan dia hanya duduk-duduk saja tadi di ayat yang pertama. Dan Saul itu mengandalkan Ahia, keturunan dari Imam Eli yang bobrok. Jadi seharusnya ini Saul sadar, ini keturunan Imam Eli yang punya sejarah jelek, bukan sejarah yang bagus. Dan sudah tanda petik ya, sudah dikutuk Tuhan lah kira-kira begitu. Nah ini seharusnya nih Saul malah memilih imam yang tidak lagi sejalan dengan Tuhan. Jadi percuma saja sebenarnya. Jadi Saul sudah benar-benar sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan sebenarnya. Jadi baik itu Saul sebagai raja kosong dan Ahia sebagai imam kosong. Jadi hanya Saul dan Ahia ini hanya mempertahankan jabatan semata-mata. Bukan mempertahankan relasi dengan Tuhan, tetapi hanya mempertahankan jabatan mereka semata-mata. Jonathan dan pembawa senjata melawan pasukan Filistin bersama dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa. 20 orang dilawan, saudara. Ini bukan jumlah yang sedikit ya, 20 orang. Lalu kemudian akhirnya Tuhan membawa mereka masuk lebih dalam lagi. Dan herannya saudara sekalian, kalau dipandang dari luar, itu terjadi huru-hara. Padahal mungkin mereka berperang aja 2 orang begitu biasa, tetapi
Mungkin dalam imajinasi saya, saudara, selebihnya itu malaikat Tuhan yang berperang begitu ya. Sehingga terjadi huru-hara, porak-poranda, gentar semuanya. Bahkan Saul melihat mereka saling membunuh. Aneh kan? Masa melawan 2 orang saling membunuh begitu. Jadi semacam kayak ya ada halunya begitu ya, ada halusinasinya, mereka bisa saling membunuh. Tapi ini adalah kuasanya Tuhan untuk menolong Jonathan, untuk didemonstrasikan kembali kepada bangsa Israel. Bahwa kalau orang yang aku pilih, yang aku tunjuk, maka aku akan pakai dengan sangat luar biasa. Kemenangannya tetap berasal dari Tuhan. Jonathan pun mengakui hal itu. Bahwa Tuhanlah yang membuat kita menang. Bukan karena semata-mata keberanian dia, kenekatan dia. Tetapi Tuhan ini sebenarnya pahlawan perang. Saudara sekalian, Tuhan memakai orang yang percaya dan setia kepadanya. Saudara, kalau ingin kita dipakai oleh Tuhan, maka kita harus setia dan percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Mengapa mungkin hidup kita, tanda petik saudara, sepertinya stagnan begitu ya. Tidak dipakai oleh Tuhan untuk berbuat ini dan itu. Iya, karena mungkin kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita lebih banyak menolak untuk maju. Kita lebih memilih untuk diam di tempat, berjalan di tempat, mencari zona aman, daripada kita mau berjalan maju bersama dengan Tuhan. Karena berjalan maju bersama dengan Tuhan itu membutuhkan iman. Bukan berdasarkan kualitatif jumlah ataupun kualitas, saudara. Ketika Tuhan memilih kita itu bukan karena jumlah kita banyak ataupun eh, kita memiliki sebuah apa ya, saya bilang CV kualitas yang sangat luar biasa. Tidak, saudara. Tapi bagi Tuhan yang penting adalah engkau setia dan beriman kepadanya. Hidup kita bisa menang karena Tuhan beserta kita. Kemenangan itu bukan dapat dari sugesti, saudara. Misalnya saudara bangun pagi-pagi mengatakan, yes I can, begitu ya. Lalu saudara tiba-tiba menjadi bisa. Tidak, saudara sekalian. Itu sugesti semata-mata. Tetapi kemenangan yang sebenarnya sejati adalah ketika kita tahu kita hanya berjumlah sedikit, kita hanya sangat terbatas ini, tapi ketika kita beriman setia kepada Tuhan, kita menjadi tak terbatas, saudara. Ini yang paling penting. Ketika kita hidup kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka Tuhan membuat kita unlimited. Benar-benar unlimited. Tak terbatas. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan menyertai kehidupan kita pada hari ini.